Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Risa dalam pembelajaran materi tema 3 makanan sehat, masih di subtema 1. Kita sekarang memasuki pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga yang akan kita pelajari nanti bermanfaat untuk anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa diharapkan mampu bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu, baik bertangga nada mayor maupun lagu dengan tangga nada minor. Perhatikan bacaan berikut ini, disimak baik-baik. Bu Guru akan membacakan. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Bahkan malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Namun ternyata anak-anak juga bisa terkena mah. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu bagaimana gejala mah yang dialami anak-anak? Apakah sama dengan yang dialami oleh orang dewasa? Simak penjelasan berikut ini. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, anak-anak dilarang makan makanan yang pedas dan yang rasanya masam. Mereka harus banyak makan sayur dan juga buah-buahan. Serta tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan agar selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui yang namanya proses pencernaan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar alat pencernaan pada manusia. Ayo kita ingat-ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Setelah dari mulut, turun ke kerongkongan, kemudian turun lagi ke lambung, lalu usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Semua organ-organ pencernaan tersebut memiliki fungsi penting bagi tubuh kita. Apabila ada salah satu organ pencernaan yang mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu.
Mari untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan tentang organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan agar mudah untuk dicerna. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh bantuan gigi dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Di dalam mulut terdapat alat-alat untuk membantu proses pencernaan. Yang pertama yaitu lidah. Lidah merupakan organ di dalam mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lainnya yaitu 1. Membantu kita untuk menelan makanan. Kemudian membantu proses mengunyah makanan. Dan yang ketiga, terdapat papila atau tunas pengecap sehingga kita bisa merasakan rasa manis, rasa asam, asin, dan juga pahit. Perhatikan gambar di samping. Di ujung lidah, kita bisa merasakan rasa manis. Kemudian di belakang ujung lidah kita bisa merasakan rasa asin. Kemudian lebih ke belakang lagi kita bisa merasakan rasa masam. Dan pada pangkal lidah disinilah letak di mana kita bisa merasakan rasa pahit. Itu adalah bagian-bagian lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, dan juga pahit. Fungsi yang keempat, lidah juga berfungsi membantu membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan bisa dihancurkan secara merata sebelum masuk ke kerongkongan. Selain lidah, di dalam mulut juga ada gigi. Gigi kita berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Adapun bagian-bagian dari gigi kita, perhatikan gambar di bawah ini, bagian-bagian dari gigi kita yang pertama adalah mahkota gigi. Kemudian ada juga yang namanya leher gigi. Dan yang paling bawah itu dinamakan akar gigi. Ada juga macam-macam gigi yang kita miliki. Perhatikan gambar di bawah ini. Gigi yang pertama namanya gigi seri. Gigi seri ini gunanya untuk memotong makanan. Ada juga gigi taring. Gigi taring ini gunanya untuk merobek makanan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya gigi geraham. Gunanya untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut kita ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Air liur mengandung enzim tialin yang membantu melakukan proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim petialin. Enzim petialin sendiri memiliki fungsi merubah zat tepung menjadi zat gula.
Kelenjar ludah dibagi menjadi 3, ada kelenjar paritoris, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublinguatis. Setelah dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Apa fungsi kerongkongan? Fungsi kerongkongan yaitu membawa makanan dari mulut menuju ke lambung. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut gerak peristaltik. Makanan ada di kerongkongan kurang lebih sekitar 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan disebut dengan faring. Ini adalah bagian yang dinamakan faring. Setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh otot lambung, dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Kontraksi pada otot lambung mengaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung sendiri dihasilkan oleh dinding lambung, di mana fungsi getah lambung yaitu 1. Membunuh kuman penyakit yang bercampur dengan makanan, dan yang kedua, memecah makanan agar mudah diserap usus. Getah pada lambung mengandung enzim-enzim. 1. Asam klorida atau HCl. Fungsi dari asam klorida adalah untuk membunuh kuman yang ikut termakan. Kemudian pada getah lambung ada juga enzim yang bernama pepsin, di mana pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada juga enzim yang bernama renin dan kasein, di mana enzim renin dan kasein hanya dimiliki oleh bayi. Enzim yang bernama renin ini berfungsi menggumpalkan protein susu. Dan enzim yang bernama kasein di sini berisi kalsium dan lipase, fungsinya memecahkan lemak pada susu. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Perhatikan gambar yang menunjukkan bagian usus halus di samping. Usus halus panjangnya kurang lebih sekitar 6 meter dan memiliki diameter 2,5 cm. Di usus halus inilah terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tentunya. Fungsi usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Di usus halus terdapat enzim. Yang pertama adalah enzim sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada juga enzim maltase yang berguna mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada juga enzim laktase yang berguna mengubah laktosa menjadi glukosa. Bagian-bagian usus halus ada 3. Yang pertama adalah usus 12 jari. Di usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas terdiri dari 3 enzim. Yang pertama enzim amilase, berfungsi merubah zat tepung menjadi zat gula.
Kemudian ada enzim lipase yang berfungsi merubah asam lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Bagian usus halus yang kedua adalah usus kosong. Usus kosong letaknya di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, jadi letaknya ada di tengah-tengah. Fungsi usus kosong adalah menyerap nutrisi seperti lemak, kolesterol, berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K, serta air. Kemudian yang ketiga ada usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan ada jonjot usus. Jonjot usus berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih sempurna. Kemudian di dalam usus halus, yaitu tepatnya di usus penyerapan, juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang selanjutnya oleh darah akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Mari kita lanjutkan. Setelah dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Perhatikan gambar usus besar di samping. Usus besar berfungsi menyerap kelebihan air yang masih ada pada sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses atau kotoran dan juga menghasilkan vitamin K. Feses atau kotoran didorong oleh gerak peristaltik menuju rektum atau poros anus. Sistem pencernaan yang terakhir adalah anus. Feses disimpan di rektum sampai tiba waktunya untuk dikeluarkan melalui anus. Saat rektum berkontraksi, terjadilah defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi adalah proses keluarnya feses atau kotoran melalui lubang anus. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang yang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar iklan di sebelah kanan. Di situ ada iklan berisikan perilaku untuk hidup bersih dan sehat. Caranya dengan berolahraga, memeriksakan diri ke dokter, mandi untuk menjaga kebersihan badan, menyapu untuk membersihkan lingkungan, makan makanan sehat, menguras bak air, karena dengan kita menguras bak air secara rutin, maka air di dalam bak tersebut akan selalu terjaga kebersihannya, karena airnya kan kita gunakan untuk mandi, untuk gosok gigi, dan aktivitas yang lain. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Kalau gaya hidup kita sehat, insya Allah kita akan selalu diberi kesehatan. Kita akan mempelajari cara menyimpulkan isi teks iklan media cetak.
Agar kita bisa menyimpulkan isi yang ada pada sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Kemarin kita sudah belajar unsur-unsur iklan. Ada apa saja di dalam iklan? Unsur-unsurnya yang pertama adalah judul iklan, kemudian subjudul iklan, isi iklan, komposisi warna dan gambar yang menarik, ada slogannya, ada kalimat iklannya, serta nama dan alamat yang bisa untuk dihubungi. Kemudian, iklan yang efektif juga mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian hal yang selanjutnya adalah interest atau minat. Minat di sini untuk menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri konsumen. Kemudian ada desire atau keinginan. Iklan menggerakkan keinginan calon konsumen kita. Kemudian ada conviction atau rasa percaya. Untuk membuat konsumen percaya tentang isi iklan yang dibuat, maka terkadang dicantumkan testimoni. Apa itu testimoni? Testimoni adalah pengakuan dari konsumen yang sudah pernah menggunakan produk yang diiklankan. Jadi kalau calon konsumen kita tahu produk kita sudah pernah digunakan orang lain, produk kita bagus, maka orang tersebut akan semakin percaya menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan pada iklan. Kita masuk ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu SPDP. Kemarin kita sudah belajar tentang lagu dengan tangga nada mayor dan lagu dengan tangga nada minor. Nah, untuk menyanyikan tersebut terkadang kita memerlukan iringan musik, ya. Sekarang di sini kita akan mempelajari menyanyikan lagu dengan diiringi alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Di sini saya jelaskan, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsi alat musik ritmis adalah sebagai pengiring dan pembentuk irama, sehingga musik dan yang dimainkan tetap sesuai tempo. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara ada yang dipukul, ada yang digoyangkan. Misalnya ada marakas. Marakas di sini dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian ada gendang, cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian ada triangle, oke, yang berbentuk segitiga. Ini memainkannya dengan cara dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda apa saja yang bisa dijadikan alat musik ritmis di rumah? Sebenarnya banyak benda-benda yang dapat kita gunakan sebagai alat musik ritmis sederhana. Yang pertama adalah galon air. Galon air dipukul dengan tangan akan menghasilkan bunyi. Benda yang berikutnya adalah panci bekas. Jika panci bekas itu dipukul dengan sendok, maka akan menghasilkan bunyi. Benda ritmis yang bisa dijadikan alat ritmis selanjutnya adalah ember. Ember pun begitu, jika dipukul dengan sendok atau dengan tangan kita akan menghasilkan bunyi. Alat musik ritmis yang bisa kita gunakan berikutnya adalah botol kaca atau botol sirup. Botol sirup yang sudah kosong diisi dengan kerikil kecil. Kemudian jika digoyang-goyangkan maka akan menghasilkan bunyi.
Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari banyak hal, di antaranya adalah tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya, kemudian menyimpulkan isi teks iklan media cetak, dan kita juga belajar alat musik ritmis sederhana. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan soal. Bu Guru akan membacakan soal yang pertama. Silakan anak-anak menyimak dengan seksama. Soal nomor 1, berikut ini yang merupakan fungsi dari usus besar adalah A. Mengunyah makanan, B. Membunuh kuman yang terbawa makanan dengan bantuan enzim, C. Menyerap sari-sari makanan, atau D. Menyerap kelebihan air pada sisa makanan. Jawabannya adalah yang D. Menyerap kelebihan air. Selamat untuk anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 dengan benar. Kemudian soal yang kedua, untuk mendapatkan rasa percaya diri dari konsumen dan konsumen semakin tertarik dengan iklan yang ditawarkan, maka di dalam iklan perlu dicantumkan apa? A. Foto pembuat iklan, B. Gambar yang sesuai isi iklan, C. Pengakuan konsumen terhadap produk atau testimoni, atau D. Nama dan alamat yang bisa dihubungi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Pengakuan konsumen terhadap produk atau yang disebut dengan testimoni. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? A. Alat musik yang tidak memiliki tangga nada, atau B. Alat musik yang memiliki tangga nada, C. Alat musik yang berharga mahal, D. Alat musik yang memainkannya dengan berbagai cara. Jawabannya adalah A. Alat musik yang tidak memiliki tangga. Kemudian anak-anak ada tugas untuk mengerjakan latihan soal seperti biasa melalui kuisis. Tolong anak-anak dipersiapkan agar bisa mengerjakan semua tugasnya ini tepat waktu. Yang pertama ya, kuisis. Nanti di akhir pembelajaran melalui video ini akan dimulai latihan soal di kuisis. Kemudian untuk PR-nya ada PR yaitu muatan pelajaran IPA di LKS kalian halaman 137. Dan tugas yang ketiga yaitu tugas mandiri, kalian sediakan alat musik ritmis sederhana. Kalian bisa memilih, misalnya kalian membuat alat musik ritmis dari botol sirup bekas yang diisi kerikil, boleh. Atau kalian menggunakan ember yang dipukul sendok, boleh. Atau kalian cari galon kosong, galon air minum yang sudah kosong, dipukul-pukul dengan tangan juga boleh. Kalau kalian sudah menyediakan alat musik ritmis, kemudian kalian diberi tugas untuk menyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan menggunakan iringan musik dari alat musik ritmis yang sudah kalian persiapkan. Kemudian saat kalian menyanyi diiringi alat musik ritmis itu direkam dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke WA Bu Guru. Saya beri waktu sampai jam 4 sore, batas pengumpulannya sampai jam 4 sore. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu pada tematika subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.